ntar berkunjung ke suatu tempat, museum misalnya. Tentu pernah kan? Kalau kalian amati, di dalam museum itu banyak hal yang dapat digunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Baik, kita kembali lagi kepada materi yang akan kita bahas, yaitu teks laporan hasil observasi. Apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Observasi, apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Dan ada beberapa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Objektif dapat diartikan tidak memihak pada apapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Tentunya fakta ditemukan pada saat pengamatan dan maksudnya adalah teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Maksudnya adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Inti dari pernyataan ini adalah tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta dan tidak memihak pada apapun. Ciri yang selanjutnya adalah ditulis secara lengkap. Maksudnya, data yang sahabat pintar temukan pada saat pengamatan semuanya ditulis pada teks. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita amati yuk. Teks laporan hasil observasi pun mempunyai struktur. Struktur itu adalah susunan dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Pengertian dari definisi umum adalah objek yang diamati oleh sahabat pintar. Misalnya, museum, berarti museum itu adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah dan lain-lain. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian, terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek. Misalnya, museum, di dalam museum itu terdapat benda-benda bersejarah, yaitu ada patung, topeng, wayang, prasasti, dan sebagainya. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat, terkandung manfaat pada objek yang diamati. Misalnya, kita masih membahas tentang museum. Memiliki manfaat untuk media pelestarian budaya. Baik, demikian pembahasan materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat